Shalom. Kembali lagi saya menjumpai saudara di dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Mari kita bersyukur atas karunia-Nya bagi kita. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu yang besar memberi kami kekuatan yang baru dan memberikan kami kehidupan-Mu senantiasa untuk berjalan dalam kehidupan ini tidak dalam kuat dan gagah kami, tapi di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Roh-Mu yang membawa kami berjalan senantiasa di dalam rencana dan kehendak-Mu, menikmati segala kemurahan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami, dan mengenal kebenaran-kebenaran-Mu, hidup olehnya, memuliakan meninggikan Engkau di segala jalan kami. Demi nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, Kejadian pasal yang ke-29 menjadi perenungan kita bersama, yaitu kisah mengenai Yakub yang sudah tiba di rumah pamannya Laban. Setelah dia berada di sana, dia tinggal di rumah pamannya Laban 1 bulan lamanya. Dia ada di sana dan dia bekerja, tidak tinggal begitu saja. Lalu pamannya berkata kepadanya, tidak baik kalau walaupun engkau saudara lalu hanya bekerja dan tidak mendapatkan upah. Lalu Laban menawarkan kepadanya upah yang patut dia terima. Kemudian Yakub berkata bahwa baiklah, aku akan bekerja dan mendapatkan upah yang kau tentukan. Ada 2 anakmu di situ yang perempuan, Lea dan Rahel, dan aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Lalu kemudian Laban berkata, baiklah, lebih baik kalau dia kuberikan kepadamu daripada orang lain mengambilnya. Dan dikatakan bekerjalah, ya. Bekerjalah dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, cinta Yakub kepada Rahel, saudara-saudara, itu membuat 7 tahun menjadi tidak terasa bagi Yakub, karena ada cinta yang bergelora di dalam hatinya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam kisah Yakub di rumah Laban ada banyak hal kita belajar. Tapi saya ingin kita melihat satu ayat ini. Yakub bekerja 7 tahun lamanya itu terasa singkat oleh karena cinta yang ada di dalam dia. Dia begitu cinta kepada Rahel. Mengapa dia mencintai Rahel? Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ada 2 yang membuat dia tertarik. Dan hal yang pertama yang membuat Yakub tertarik terhadap Rahel adalah sikap Rahel yang manis, sikap Rahel yang baik, sikap Rahel yang ramah, sikap Rahel, saudara-saudara, yang begitu menerima Yakub apa adanya. Sikap Rahel, saudara-saudara, yang tentunya mungkin dia pancarkan begitu baik, dan itu berpengaruh kepada parasnya, saudara-saudara, membuat dia selalu berseri-seri dan terlihat cantik, saudara-saudara, oleh karena sikap hati daripada Rahel yang begitu baik. Nah, ini pelajaran buat anak-anak muda, bahwa bukan hanya paras yang utama, tetapi yang justru dilihat oleh Yakub yang pertama pada Rahel adalah sikap wanita itu, kepribadian wanita itu, saudara-saudara, yang begitu baik, yang begitu manis, yang begitu ramah dan menyenangkan, saudara-saudara, dan menyambut dengan sangat baik. Itu terlihat, saudara-saudara, dia menerima Yakub dan menyampaikan kepada orang tuanya tentang Yakub. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan
Tuhan Yesus. Ini yang mendatangkan cinta yang bergelora. Dan saudara-saudara, inilah cinta yang sesungguhnya, ya, cinta yang lahir karena bukan karena hanya kecantikannya atau karena hal-hal yang lain, saudara-saudara, tetapi lahir karena ada sikap, saudara-saudara, attitude yang baik, saudara-saudara, sikap hidup, sifat-sifat yang menyenangkan, yang baik di dalam diri Rahel, ya. Nah, saudara, ini membuat Yakub mau bekerja 7 tahun lamanya. Namun 7 tahun itu begitu terasa singkat oleh karena hal yang menggelora di dalam diri Yakub, yaitu cinta. Nah, waktu menjadi sangat relatif, saudara-saudara. Artinya, apakah waktu 1-2 jam itu menjadi lama atau singkat, itu tergantung dari perasaan seseorang. Perasaan kita terhadap hal yang kita kerjakan, saudara-saudara, menentukan waktu itu panjang atau singkat. Kalau perasaan kita senang di dalam mengerjakan sesuatu, maka waktu yang panjang menjadi terasa singkat. Tetapi saudara-saudara, kalau perasaan kita tidak baik terhadap apa yang kita lakukan, maka walaupun waktunya tidak panjang, singkat, saudara-saudara, itu membuat kita merasa tersiksa dan rasanya panjang, saudara-saudara, ya, karena kita tidak menyenangi. Nah, sama misalkan saudara-saudara demikian ketika saudara mendengar firman Allah atau khotbah di dalam gereja. Saudara mendengar khotbah setengah jam, itu melelahkan rasanya, saudara-saudara, dan membosankan kalau khotbah itu saudara tidak rasa baik atau tidak mengerti, berputar-putar. Tetapi kalau khotbah itu begitu menarik dan membuat saudara begitu mudah mengerti dan menyenangkan saudara-saudara, maka 1 jam itu terasa singkat dan merasa saudara masih kurang. Dan saudara-saudara, itu semua ditentukan oleh rasa cinta di dalam hati, saudara-saudara, ya. Demikian, saudara-saudara, ketika saudara merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau memberi waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Allah, tergantung dari gelora cinta yang membara di dalam diri saudara. Kalau itu membara, maka waktu saudara-saudara yang panjang, setengah jam atau 1 jam saudara berikan untuk menyembah, memuji Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, itu terasa singkat karena ada cinta yang menggelora. Tetapi saudara-saudara, 3 menit itu yang saudara berikan kepada Tuhan, kalau memang engkau sudah mulai pudar di dalam dirimu, saudara-saudara, tidak ada rasa kasih yang menggelora, cinta yang menggelora kepada Tuhan di dalam dirimu, saudara-saudara, maka 3 menit terasa ada paku di bawah pantat, saudara-saudara. Maaf saya katakan, terasa kita menduduki paku, saudara-saudara, gelisah dan segera ingin pergi. Ya, seperti itulah, saudara-saudara, cinta mempersingkat waktu. Waktu menjadi tidak terasa, saudara-saudara, ya. Karena itu, bagaimana perasaan-perasaan Anda sepanjang tahun ini kita membaca firman Allah, membaca Alkitab, mendengarkan renungan-renungan? Kalau itu terasa membosankan, panjang bagi Anda, bisa jadi oleh karena memang kita mengalami kasih atau cinta yang menjadi dingin. Tetapi kalau cinta kita digelorakan oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, maka saudara-saudara, itu menjadi waktu yang singkat, bahkan kurang buat kita 10 menit, 20 menit untuk saudara-saudara merenungkan firman Allah itu. Dan bersama-sama membaca firman Allah dan berdoa. Tetapi saudara-saudara, cinta ini, saudara-saudara, memang begitu penting dalam kehidupan ini. Cinta itu kuat seperti maut, dikatakan oleh sang penulis daripada Kidung Agung. Dia tidak bisa dipadamkan. Dia seperti api, tidak bisa dipadamkan walau dengan air yang banyak sekalipun. Cinta yang begitu kuat seperti maut, saudara-saudara.
Itu sebabnya ketika seseorang dikatakan mengalami putus cinta, maka itu seperti dunianya menjadi runtuh. Karena dia merasa menjadi tidak ada gunanya segala sesuatu, bahkan tidak ada gunanya lagi hidup kalau cinta sudah tidak ada lagi. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita mengoreksi. Kita telah menerima cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Cinta kasih Tuhan yang berjuang untuk kita, saudara, di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya oleh karena cinta yang begitu besar terhadap kita. Dan cinta itu, saudara-saudara, dia wujudkan. Bahkan maut tidak bisa mengalahkan cintanya. Dia bangkit kembali, saudara, untuk membuktikan bahwa cinta yang besar di dalam dirinya tidak bisa dipadamkan dan dimatikan bahkan oleh maut sekalipun, saudara-saudara. Dan akhirnya cinta itu telah menyelamatkan kita dan telah membuat kita, saudara-saudara, memiliki pengharapan bahwa surga menjadi kepastian bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga kita di dalam dunia ini untuk menunggu bersama-sama menjadi pengantin domba Allah itu, saudara, kelak. Maka kita harus juga, kalau ada cinta yang membara, maka kita rela, saudara, hidup dalam kebenaran-kebenarannya. Kita rela hidup di dalam segala kekudusannya. Kita hidup di dalam cinta kasihnya yang besar yang telah dia curahkan di dalam kita. Cinta kasih ini, saudara, tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan? Malaikat, kematian, bahkan hidup ini sekalipun, bagaimanapun hidup ini pahitnya, susahnya, saudara, dia tidak bisa memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan. Ini cinta yang luar biasa, tidak bisa digambarkan kekuatannya, kedahsyatannya hanya dengan kata-kata. Tapi kita telah melihat bukti dan mengalami cinta kasih ini karena kematian Kristus di kayu salib. Beberapa minggu ke depan lagi, saudara, hanya tinggal beberapa waktu, kita akan merayakan bersama puncak cinta kasih yang terbesar atas seluruh dunia yang telah diberikan dan dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan untuk seluruh dunia. Tanda cinta kasih yang tidak ada yang memilikinya satupun kecuali hanya Yesus Kristus. Hanya dia yang punya cinta kasih yang murni. Walaupun dia ditolak, walaupun dia, saudara-saudara, dianiaya, walaupun diperlakukan apapun, tetapi cinta ini justru bagi dunia yang menolak dia, bagi dunia yang menganiaya dia, bagi dunia dan orang-orang di dunia ini, saudara-saudara, yang justru membunuh dia, saudara. Dia justru mencurahkan cinta itu untuk dunia, orang-orang di dunia. Wow, ini cinta yang ajaib. Ini cinta, saudara-saudara, yang luar biasa. Dia disakiti, bagaimanapun cintanya tidak berubah. Bahkan ketika dia harus disalibkan, dihinakan, kematian yang terhina pada waktu itu, saudara-saudara, dia dihinakan sedemikian rupa. Dia rela menanggung itu, walaupun itu bukan karena kesalahan dia, tapi justru karena kesalahan kita, kesalahan orang-orang di dunia ini, dosa, kejahatan dunia ini. Dia tanggung, rela di dalam dirinya, dia tanggung itu demi cinta yang segitu besar. Wow, kalau Yakub, saudara, menunggu selama 7 tahun, cinta besar itu ditunggu oleh Yesus selama, saudara-saudara, 4.000 tahun. Dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, kejatuhan manusia ayat yang ke-15, Allah berjanji akan menyatakan bukti cintanya itu melalui Yesus, yaitu keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Itulah perkataan cinta kasih Tuhan yang besar melalui sebuah janji cinta yang besar. Digenapi 4.000 tahun kemudian, saudara-saudara.
Dia harus membuat jalan untuk turun dari sana dan menunggu 4.000 tahun, saudara. Dia kerja keras selama 4.000 tahun untuk menyediakan jalan itu, dan akhirnya dia bisa tiba di bumi ini, saudara-saudara, dan menyatakan cinta kasih yang besar. Bukankah ini cinta kasih yang tidak bisa diukur lagi besarnya? 4.000 tahun, saudara. Dan cinta itu tidak pudar sampai hari ini. Maut tidak bisa menelannya. Dia bangkit untuk menyatakan kemenangan cintanya atas kita. Haleluya, haleluya. Ini cinta yang terbesar yang pernah diberikan kepada kita, saudara. Dan tidak akan pernah menemukan cinta ini dimanapun. Dan engkau telah diberikan cinta ini, saudara-saudara. Engkau telah mengalaminya secara luar biasa. Menyelamatkan hidupmu dari segala dosa dan segala akibat. Oh haleluya, terpujilah sang kekasih kita, Yesus Kristus. Tuhan dan Raja itu yang begitu mencintai kita dan sedang mempersiapkan hari pernikahan anak domba itu, saudara. Oh haleluya, puji Tuhan atas semua ini. Cinta yang dahsyat, cinta yang luar biasa. Dia begitu mencintai kita, saudara, sampai dia rela memberikan hidupnya kepada kita. Hidup itu sekarang menjadi hidup kita, saudara-saudara. Dan biarlah kita hidup di dalam karena cinta yang menggelora. Biarlah cinta terhadap dia membawa kita lebih tekun, saudara-saudara, untuk mengenal pribadinya yang begitu manis, pribadi yang begitu menarik, pribadi yang begitu baik, pribadi yang penuh cinta kasih itu, saudara. Pribadi yang tidak ada duanya yang bisa kita temukan dimanapun di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, di langit di atas, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kurang apa, saudara-saudara, cinta Kristus itu terhadap kita? Mengapa hanya untuk membaca firman Allah dan hanya untuk mau melaksanakan dalam hidup ini begitu, saudara-saudara, kita tidak berani untuk mewujudkan cinta itu, saudara, kepada dunia. Dia berikan itu untuk kita wujudkan kepada dunia, bahwa ada cinta yang besar melebihi apapun, saudara-saudara, yang telah turun ke dunia untuk mereka. Kalau mereka kekurangan kasih di hidup ini, mereka merasa ditolak di dunia ini. Kalau mereka merasa tidak dicintai, mereka merasa terbuang, mereka merasa disia-siakan oleh dunia ini. Ada yang telah datang ke dalam dunia untuk mencintai mereka sedemikian rupa. Dan itu adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia adalah Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Tapi dia sangat cinta kepada manusia yang berdosa, manusia yang terbuang, manusia yang seharusnya binasa. Tetapi dia cintai untuk dia selamatkan. Karena manusia adalah bagian dari dirinya sendiri. Sama seperti suami istri, dikatakan bukan lagi dua tapi satu, saudara-saudara. Bahwa istri adalah bagian dari diri suami dan suami bagian dari diri istri. Wah, luar biasa, Tuhan telah menggambarkan antara gerejanya, umatnya, saudara, dengan dirinya adalah pengantin pria dan wanita. Bahwa betapa kita disatukan di dalam darah Kristus, saudara. Dia adalah kita dan kita adalah dia, saudara-saudara. Makanya dikatakan kitalah surat Kristus. Kalau orang ingin kenal siapa dia, maka orang lain melihatnya di dalam diri. Bukankah ini sebuah keistimewaan yang luar biasa? Karena cinta. Semua karena cinta, saudara-saudara, yang begitu besar dari Allah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hargai dan hidup di dalamnya. Bersukaria, bergembira, bersorak-sorai, bersukacitalah senantiasa, karena tidak ada cinta yang sebesar ini, hanya ada di dalam Yesus. Saya mau katakan kepada siapapun, saudara, tidak memandang suku, ras, agama manapun, karena dia datang untuk seluruh manusia dan dia cinta kepada saudara. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih atas cinta yang besar ini, Tuhan. Dan apapun dihadapi anak-anakmu hari-hari ini, engkau yang tertolak, engkau yang merasa terbuang, engkau merasa terhina, tidak diterima, dan keadaanmu, engkau merasa tidak bernilai, hidupmu tidak berharga. Cintanya telah membuat engkau berharga, mulia, sangat dikasihi. Engkau diterima apa adanya
dan engkau diberikan hidup yang baru di dalam dia. Terima kasih Tuhan. Nyata kasih karuniamu atas anugerahmu atas seluruh manusia. Di dalam nama Yesus, biar kami berjalan dalam cinta kasih yang besar itu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, jalan dalam cinta kasih yang besar itu. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Salam restorasi.